Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diizinkan untuk berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diliputi dengan keberkahan serta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya juga, kepada para sahabatnya, serta siapapun orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meniti di atas hidayahnya, hidup di atas hidayahnya hingga hari akhir kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, satu hal yang juga merupakan nikmat besar bagi kita semua, khususnya saat ini, walhamdulillah, saat ini kita atau di tengah-tengah kita berada dua guru kita. Ada Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah, begitu juga dengan Al-Ustadz Amin Nurbais hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi usianya, menjaga beliau berdua juga beserta keluarganya. Bersama kita telah hadir Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz, hayakumullah. Allah yahyikum. Kif halakum? Alhamdulillah tayyib. Masyaallah. Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Itu nikmat sehat. Kau enggak nyampe ke sini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana cuaca Bandung, Ustaz? Ana pikir Bandung itu dingin, Ustaz ya. Ana udah ngomong sama panitia, kalau bisa pemateri di dalam situ, Ustaz. Oh gitu ya. Iya dingin nih, Ustaz. Mungkin lebih dingin dari Jakarta, Ustaz. Iya. Jakarta lebih dingin dari Bandung. Antum kalau di Jakarta kan dalam mobil terus. Sepertinya kayak gitu, Ustaz. Nah, lebih dingin Jakarta daripada Bandung, Ustaz. Tapi Masya Allah ya, Ana walaupun mulai berkeringat ngelihat mereka itu jadi dingin nanti Ana gitu kan, Masya Allah. Karena mereka sama-sama berkeringat sebenarnya gitu. Cuaca agak panas ya? Atau di dalam masjid aja nih? Masya Allah. Ini mungkin termasuk fitnah, Ustaz ya. Kepanasan ini, Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama kita juga telah hadir Al-Ustadz Amin Nurbais. Barakallahu fikum Ustaz. Hayakumullah. Haikallah bayyaka. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ustaz Haidar. Mudah-mudahan tetap semangat Ustaz ya. Insyaallah. Yassarallahu umurana. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita udah hadir bersama kita Ustadz, kedua Ustadz kita, kedua guru kita yang insyaallah pada malam hari ini kedua guru kita ini akan memberikan nasihat pencerahan untuk kita semua yang insyaallah sangat bermanfaat. Dan yang paling penting adalah kita sebelum memasuki sesi kajian sangat dibutuhkan untuk menghadirkan hati ya. Sangat dibutuhkan, mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa hal yang terkait hal tersebut. Namun insyaallah ya ini seperti tadi sudah diterangkan atau disampaikan oleh para panitia, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan, maka silahkan untuk diikuti ya, silahkan untuk diperhatikan beberapa hal poin tersebut demi berjalan acara kita dengan lancar. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ikhwas sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita memasuki tema atau memasuki materi yang akan disampaikan oleh para ustadz, mungkin kita terlebih dahulu akan mengulas dari tema yang kita miliki saat ini. Tema kita apa? Ada yang masih istiqamah di zaman fitnah. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu Ustaz yang ingin coba kami tanyakan. Yang pertama mungkin untuk Ustaz Ami.
Ini fitnah. Ustaz. Nah, Ustadznya difitnah di depan jamaah gitu. Gimana ceritanya? diuji teman-teman. Nah, tafadhal. Ada apa ini antum? AC-nya dipindah ke sini. Insya Allah. Ternyata panitia baik-baik dengan jamaah. Insya Allah. Jazakallah khair ya. Nah, tafadhal kalau mau difitnah Ustaz. Nah, Baik, Ustaz, berkenaan dengan tema yang kita miliki malam hari ini, sebetulnya apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan temanya, Ustaz? Barakallahu fiik. baik. Saya menyapa jamaah dulu ya. Fadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya saya bisa bareng-bareng belajar di kota Bandung. Dipanaskan, dibakar, sehingga nanti akan terpisah antara emas murni dengan campurannya, antara perak murni dengan campurannya. Kegiatan seperti itulah yang disebut dengan fitnah. Sehingga berdasarkan penggunaan istilah ini atau makna bahasa ini, maka kata fitnah dalam bahasa Arab tidak jauh dari makna ujian. Ketika seseorang itu mengalami ujian, maka nanti akan bisa diketahui siapa yang berhak untuk lulus dan siapa yang tidak berhak untuk lulus. Karena itu namanya fitnah memang tidak nyaman. Ketika orang mendapatkan fitnah, dia dalam kondisi tidak tenang, dia dalam kondisi tidak nyaman, apapun bentuk ujian itu. Karena makna fitnah secara bahasa adalah ujian. Nah, di sini ada sedikit yang perlu diluruskan. Terkadang ada kata serapan dalam bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab, tapi diposisikan pada makna yang kurang tepat. Salah satunya adalah kata fitnah. Dalam bahasa kita, fitnah itu artinya apa, jemaah? Tuduhan dusta. Kata fitnah itu diartikan sebagai tuduhan dusta. Sampai seringkali ada banyak penceramah yang menyampaikan dalam mimbar-mimbar, mereka menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Terus dia artikan fitnah di sini adalah tuduhan dusta. Menuduh dusta orang lain, dosanya lebih gede dibandingkan membunuh orang lain. Nah, ini contoh kesalahan penggunaan makna. Karena fitnah dalam ayat ini maknanya bukan menuduh dusta. Memaknai fitnah dengan tuduhan dusta itu kan makna dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain, kata nasihat. Dalam bahasa kita, nasihat itu terlalu sempit maknanya. Dalam bahasa Indonesia kan kita memaknai nasihat itu dengan apa? Memberi wejangan, memberi pesan baik kepada orang lain. Padahal dalam bahasa Arab, asal dari kata nasihat itu muncul bukan sebatas memberikan nasihat dalam bentuk memberikan pesan yang baik atau memberikan saran kepada orang lain. Namun nasihat dimaknai oleh para ulama dengan iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Makanya kalau kita membaca hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya tentang agama itu nasihat, lalu beliau ditanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk masyarakat secara umum. Kalau kita definisikan nasihat sebagaimana makna dalam bahasa Indonesia, kita akan bingung mengartikan nasihat untuk Allah itu gimana bentuknya. Apa mungkin makhluk memberikan saran untuk Allah? Gak mungkin. Makhluk tidak bisa ngasih saran, tidak bisa ngasih masukan untuk Allah. Sehingga ketika dimaknai nasihat itu dalam bahasa kita, nanti jadinya rancu.
Karena itu kita bawa makna nasihat ini berasal dari hadis Nabi SAW, maka pahamilah sesuai dengan makna syar'i atau makna dalam bahasa Arab. Apa itu? Menghendaki kebaikan bagi yang lain. Sehingga nasihat untuk Allah adalah semangat dari hamba untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Nasihat untuk Rasulullah SAW berarti semangat dari hamba untuk memberikan yang terbaik ketika dia menjadi umat Nabi SAW, dan demikian seterusnya. Nah, dari sinilah kalau kita menggunakan kata serapan dalam bahasa Arab, kemudian kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, perlu diperhatikan konteksnya. Anda mau gunakan ini dalam percakapan sehari-hari, atau mau menggunakan ini dalam makna sesuai dengan makna bahasa Arab. Kalau dalam percakapan kita sehari-hari, bolehlah kata fitnah digunakan untuk menyebut kegiatan menuduh orang lain secara dusta. Kamu jangan memfitnah saya. Cuman mohon maaf, orang Sunda ngomong fitnah nggak bisa katanya. Afwan ya. Betul. Oh, fitnah itu ya. Misalnya ada orang menuduh kita dengan tuduhan dusta. Terus kita bilang, kamu jangan memfitnah saya. Kalimat ini salah atau betul? Betul. Sehingga kita menggunakan kata fitnah itu dalam apa? Dalam percakapan sehari-hari sesuai dengan makna bahasa kita. Tapi kalau kita mau menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kata fitnah, jangan dibawa kepada makna bahasa Indonesia. Nanti jadinya rancu. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap harta yang dimiliki oleh manusia dan juga anak yang dimiliki oleh manusia bisa menjadi fitnah. Inna fi auladikum wa amwalikum fitnah. Sesungguhnya pada anak kalian dan harta kalian di situ ada fitnah. Pak Ustadz, anak saya tidak pernah menuduh saya itu. Harta jadi sumber tuduhan dusta, tuduhan apa Pak Ustadz? Itu kalau kita maknai fitnah dalam bahasa percakapan kita. Nah, itu contoh kesalahan ketika membawa kata kepada makna yang berbeda karena dia tidak tahu konteks. Demikian pula misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan dua-duanya merupakan fitnah. Nah, itu kalau kemudian diartikan fitnah dalam bahasa kita akan jadi rancu. Maka pembahasan kita terkait kata fitnah di sini, fitnah dalam bahasa Arab. Nah, fitnah dalam bahasa Arab maknanya adalah ujian. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Kemudian kata fitnah dalam Al-Quran, yang pertama contohnya ada fitnah yang bermakna menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah menceritakan tentang bagaimana sikap orang musyrikin. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadalah kepada mereka, karena mereka bisa saja ayyaftinuka, memfitnah kamu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, sehingga mereka menghalangi kamu untuk menerima sebagian yang telah Allah turunkan kepadamu. Nah, makna ayyaftinuka, memfitnah kamu di situ maknanya adalah menghalangi Nabi SAW terhadap kebenaran yang telah Allah turunkan. Apa hubungannya dengan ujian, Pak? Keberadaan orang kafir bisa menjadi sumber ujian bagi muslim. Sehingga ketika orang kafir itu mengintimidasi dakwah Rasulullah SAW, mengintimidasi kaum muslimin, terkadang bisa membuat kaum muslimin kendor semangatnya. Karena mereka memberikan tekanan yang besar, sehingga itu jadi ujian bagi siapa? Bagi mukmin. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa fitnah juga bisa bermakna azab. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang mukmin laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud, yang mereka dibakar oleh siapa? Raja yang kafir.
Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan raja yang kafir yang membakar orang-orang mukmin ini dengan sebutan memfitnah. Loh, raja ini menuduh dusta apa? Bukan tuduhan dusta. Namun makna fitnah di sini artinya adalah memberikan azab, siksaan. Sehingga keberadaan siksaan itu bisa membuat sebagian orang jadi ketakutan. Kalau kamu bertahan dalam iman, nanti kau akan dibakar. Tapi kalau kau tinggalkan iman, kau selamat. Sehingga tindakan orang kafir ini jadi apa? Fitnah bagi mukmin. Tapi makna fitnah di situ artinya azab. Kemudian juga fitnah bisa artinya kesyirikan atau kekufuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Dosa kufur, fitnah di sini artinya adalah kekufuran. Dosa kufur itu lebih berat dibandingkan dosa membunuh. Karena membunuh tidak sampai mengeluarkan orang dari agama. Tapi kalau sampai orang berbuat kekufuran, kesyirikan, maka dia kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga. Sehingga secara tingkatan dosa kekufuran lebih buruk daripada dosa membunuh. Al-fitnah di situ artinya adalah asyirku wal kufur, syirik dan kekufuran. Maksudnya gimana? Apa kaitannya dengan ujian? Keberadaan kesyirikan itu kan terkadang bisa membuat orang tertarik untuk melakukannya. Karena ketika orang itu berbuat syirik, seolah-olah hatinya lebih tenang, kehidupannya lebih nyaman. Ada banyak orang musyrik yang dia dalam posisi lebih enak dibandingkan orang muslim, sehingga sebagian orang muslim tertarik untuk berbuat syirik. Maka Allah ingatkan, kalau sampai berbuat syirik, kesyirikan ini dosanya lebih berat. Meskipun konteks dari ayat ini adalah untuk membandingkan ketika ada kaum muslimin yang membunuh non-muslim dan itu tertuduh sebagai kegiatan jahat, perbuatan yang buruk, maka Allah ingatkan, dosanya kalian wahai orang kafir, dosanya kalian wahai orang musyrik, kesyirikan kalian itu lebih buruk dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang muslim kepada kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sehingga ketika seorang muslim misalnya memerangi kaum musyrikin, apa alasan yang kalian miliki sampai kalian memerangi? Padahal membunuh itu kan sesuatu yang buruk. Maka ayat ini memberikan jawaban. Perbuatan kesyirikan yang kalian lakukan lebih buruk dibandingkan kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika harus membunuh orang yang berbuat syirik. Itulah makna wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah lebih buruk kondisinya dibandingkan pembunuhan. Dan itu semuanya kembali kepada satu kata tadi, bahwa arti dari kata fitnah secara makna bahasa apa Pak? Ujian. Arti dari kata fitnah secara makna bahasa adalah ujian. Dan masih banyak beberapa keterangan yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dengan tafsir yang beragam ketika Allah menyebutkan kata fitnah. Intinya, jika Bapak Ibu nanti tadarus waktu Ramadan, lalu Anda menjumpai kata fitnah, tolong lihat terjemahan. Anda nanti akan bisa mendapatkan kesimpulan, oh ternyata kata fitnah itu punya banyak makna. Yang jika kita kumpulkan semua makna itu, nanti bermuara pada satu kata, yaitu apa? Ujian. Sehingga kita ketika difitnah, maksudnya adalah kita diuji. Di sini Anda kepanasan, berarti Anda sedang difitnah. Termasuk ustadz juga keringetan, kepanasan, itu sedang difitnah. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya. Berarti tadi kita simpulkan bahwa fitnah yang dimaksud itu ujian Ustaz ya. Memang di era zaman sekarang ini hidup penuh dengan fitnah. Masya Allah. Dan kalau tadi dilihat ya, kalau diperhatikan berarti ujian atau fitnah itu macam-macam Ustaz ya. Banyak jenisnya mungkin. Sering kita dengar juga ada tadi fitnah harta, fitnah wanita mungkin Ustaz di antaranya. Atau mungkin seperti apa Ustaz? Ada macam-macam fitnah enggak Ustaz? Barakallahu. Ustaz Syafiq mungkin. Ana yang ditanya. Saya mendengarkan antum Ustaz. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Antum? Ini fitnah pertama buat antum. Masya Allah. Tanggal berapa? Kamis 16 Rajab. Betul jamaah? Bukan Jumat. Ini Jumat, sudah masuk Jumat. Kenapa kasih hadiah dia? Masya Allah. Nah, kan ada hadiahnya. Ini dapat hadiah pun antum dapat fitnah sebenarnya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita udah dengar dari Ustaz Ami tadi penjelasan tentang makna fitnah secara bahasa, secara syariat. Yang itu jadi modal antum untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau bicara macam-macam fitnah, kita dianjurkan setiap sholat itu berlindung dari 2 fitnah. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Kasih mic-nya sama dia. Nah. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Allah kasih hadiah juga. Insyaallah. Baik, apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan kematian? Siapa yang mau jawab? Antum tiap hari doa ya. Itu ada jauh banget. Baik, yang dekat aja sini. Nah. Menurut saya gimana Ustaz? Ini apa namanya? Ujian jurinya. apa? Masya Allah. Gimana Ustaz? Kasih hadiah? Dikasih pendekatan pertanyaan. Ujian apa yang dialami pertama kali ketika orang di kuburan? Ujian pertanyaan ke mana? Barakallah. Itu fitnah. Nah, sahih. Kasih hadiah. Masih ada kan? Udah mau habis hadiahnya jemaah. Taib. Itu tiap hari kita memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan kalimat fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Maka tadi kenapa Ustaz Ami tanya sama antum ujian pertama? Karena dalam doa kita ada azab kubur yang menunjukkan azab kubur ini bukan fitnah kubur gitu, berbeda dia. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Adapun fitnah kehidupan tadi sudah disebutkan Ustaz Ami, ujian-ujian dalam kehidupan ini yang nggak ada ceritanya orang lepas dari ujian gitu, dari fitnah ini. Adapun ujian dalam kubur nanti setelah mati, ini menunjukkan ternyata hidup dan mati tetap akan ada fitnah. Nggak selesai cerita, udah mati selesai. Maka sebagian orang berpikir ketika dia punya masalah dalam kehidupan ini, dia ingin bunuh diri. Artinya dia nggak lulus dalam ujian kehidupan. Kemudian dia bunuh diri, dia berpikir selesai sudah. Enggak. Engkau akan difitnah lagi di kuburmu. Gitu. Di fitnah kubur itu adalah pertanyaan. Man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, karena tadi Ustaz Ami menyampaikan ini sebagai modal ya, ketika antum memahami kalimat fitnah, antum akan lewat kalimat fitnah dalam Al-Quran dan banyak sekali. Contohnya di awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah
manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman. Ya, sekarang semua hadir ke tempat ini menunjukkan keimanan. Datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan mereka menyatakan kami beriman, saya Islam, bapak saya Muslim, embah saya Muslim, baik, kemudian engkau nggak akan difitnah? Wahum la yuftanun. Udah pernyataan itu cukup? Enggak. Allah mengatakan walaqad fatanna. Ini kalimat fitnah. Dan kami telah menfitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kalau kami telah memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa? Ini bicara hikmah kemudian. Ya, agar nampak itu. Mana yang beriman dengan benar dan mana yang pura-pura beriman. Maka antum yang hadir sekarang di majelis ini, tadi Ustaz Amin menyampaikan juga, antum kepanasan. Ada nggak tahan panas? Kemudian dia berdiri nanti. Antum perhatikan mana yang berdiri. Kemudian ada yang nggak tahan ketika kajian melawan kantuk. Antum lihat, aduh, ini kayaknya terfitnah. Tertidur, bangun, langsung mengatakan alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma. Udah jam berapa ini? Kok belum selesai kajiannya? Nah, bicara fitnah itu akan terus ada, jemaah. Bahkan ya, anak membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang benar-benar menjadi bekal kita menghadapi hidup ini. 1446 tahun yang lalu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Subhanallah. Itu 1446 tahun yang lalu Nabi mengatakan tidak tersisa dari dunia kecuali bala dan fitnah. Bala itu maknanya ujian juga sebenarnya. Makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya itu kesenangan, kenyamanan, dan juga ketidaksenangan. Itu fitnah. Tadi seperti yang dijelaskan Ustaz Amin, untuk memisahkan. Seperti orang yang beli emas ya, kemudian dia ingin tahu emas ini berapa, atau ingin memisahkan antara emas dengan tembaga. Itu difitnah, dibakar sehingga terpisah. Oh, ini yang benar-benar beriman. Ini yang pura-pura beriman. Maka berapa banyak kawan-kawan kita yang hijrah, yang sebelum sampai kepada Allah ternyata dia sudah meninggalkan hijrah. Allah akan berikan ujiannya. Dan banyak sekali ya macam-macam ujian itu, tapi para ulama mengklasifikasikan menjadi dua. Fitnah dalam agama dan fitnah dalam urusan dunia. Fitnah asyubuhat, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, kerancuan dalam agama, yang ujungnya akan mengantarkan orang kepada kekufuran. Kematian Nabi alaihi salatu wassalam itu fitnah. Antum bisa lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada sebagian orang yang awalnya muslim murtad, keluar dari Islam, murtad ya, padahal mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka hafal beberapa Quran. Di antaranya Ar-Rajjal ibn Unfuah ya, yang dikatakan dia sempat datang ke kota Madinah
sebagai delegasi Bani Tamim ya. Kemudian dia menjadi orang yang ahli ibadah, tapi terakhir murtad. Karena fitnah syubhat ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Adapun kalau fitnah syahwat, tadi yang disebutkan oleh Ustaz Haidar tadi, apa? Harta wanita. Nah, Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah asyad atau abar, fitnah yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki. Apa fitnahnya kaum laki-laki? Wanita. Kasih mic dia. Iya, ana mau ngomong sama dia. Nah, hadiahnya kasih dulu, apa? Nah, enggak kasih dulu dia. Supaya dia tenang gitu kan ketika menjawab pertanyaan ana. Nah, apa jawabannya? Wanita. Antum terfitnah dengan wanita. Seperti apa fitnah yang antum rasakan? Antum udah nikah? Umur berapa sekarang? 23. Belum waktunya. 23 ini. Udah waktunya belum? Sudah waktunya. Kenapa nggak nikah tuh? Oh iyalah, kalau belum ada izin. Fulus sudah punya? Lagi nabung? Enggak, soalnya ada yang mau dinikahin antum, ini sudah ada akhwatnya. Enggak, udah ada kan, Ustaz Haidar? Udah ada di ma'had, siap. Ntar habis kajian antum jumpain beliau ya. Insyaallah ya, barakallahu fikum. Nah, waalaikumsalam. Baik jamaah, tuh fitnah wanita ini dahsyat sekali. Sampai ada seorang tabi'in, dia mengatakan, aku ini sudah berumur 80 tahun. Dan aku sudah nggak bisa ngelihat. Tapi tidak ada yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah wanita. Dan dia mengatakan, bahwasanya barangnya dia udah nggak hidup. Tapi dia tetap takut dengan fitnah. Sebagian kita, bukan sebagian kita melihat di Indonesia ini, wanita itu seakan-akan bukan lagi fitnah. Dikumpulkan sama kaum laki-laki ya. Dari sejak balik mereka sudah kumpul SMP, SMA, sampai kuliah, sampai di tempat kerja pun berkumpul jadi satu dengan menebar pesona mereka. Lalu mereka, nggak masalah Ustaz. Gimana dikatakan nggak masalah? Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Nggak ada fitnah yang lebih dahsyat buat kaum laki-laki daripada kaum wanita. Dan tidak ada alasan seorang berzina. Allah sudah menyuruh menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Berapa jamaah? Masna wa thulatha. Langsung semangat. Antum lihat, yang ngantuk langsung sahih Ustaz. Tapi ternyata fitnah umat Nabi Muhammad SAW itu apa? Harta. Ini Ustaz Am yang seharusnya bahas itu. Kenapa banyak muamalat haram ini Ustaz? Gimana Ustaz? Urusannya ini Ustaz. Fitnah harta ini Ustaz. Salah satu di antara fitnah terbesar adalah harta. Itu fitnah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya terfitnah dengan harta ini Ustaz. Karena di sini nggak ada yang Bani Israel Ustaz. Nggak ada yang Bani Israel Ustaz ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar tuh. Kalau fitnahnya Bani Israel, pertamanya urusan wanita. Ini setelah punya harta Ustaz, kira-kira kemana Ustaz? Coba tanya ke jamaah. Iya, godaannya itu nanti ke wanita lagi ya. Subhanallah. Mungkin itu ya kalau bicara
macam-macam fitnah itu, subhanallah, fitnah syubhat yang sekarang sangat menakutkan sekali jemaah. Kalau antum nonton ya beberapa podcast, membaca beberapa tulisan yang mengajak umat Islam untuk mengatakan semua agama sama gitu ya, itu fitnah yang akan mengantarkan kekufuran tanpa dia merasa. Karena dia, anak muslim, sampai dia mengatakan saya muslim Ustaz, saya ambil nilai-nilai akhlak Islam, tapi untuk ajarannya kayaknya saya kurang pas. Ada aja yang mengatakan itu. Usaha itu jangan ditanya. Beberapa anak-anak yang kuliah ya, yang tidak belajar agama ya terfitnah, sehingga dia muncul jadi orang liberal yang mengatakan nggak ada kebenaran absolut, katanya semua kebenaran itu adalah nisbi, relatif. Itu sampai kayak gitu. Mungkin itu Ustaz, ada tambahan dari Ustaz. Oh, anak moderator, sampai lupa sama moderator Ustaz. Terlalu jauh antum sama mana itu masalahnya. Baik Ustaz. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, kayaknya moderatornya terfitnah sama kita berdua dia. Iya, sampai nggak bisa ngomong antum. Oh, mic-nya yang bermasalah, antum mic-nya. Ya, ana suudzon sama antum, afwan ya. Masya Allah, kayaknya suruh berhenti kalau sudah merah itu gitu. Baik. Kalau dilihat dari apa yang telah disampaikan tadi Ustaz, Masya Allah ya, ternyata fitnah itu banyak sekali modelnya Ustaz ya. Dan kalau disimpulkan, apakah belum mulai ya? Apa yang mau tambahin Ustaz? Mohon izin Ustaz ya. Baik, apakah mungkin kita bisa hidup tanpa ujian? Apa mungkin kita bisa hidup tanpa ujian? Jawabannya gak mungkin. Karena setiap orang yang hidup, bawaan hidup itu pasti dia dapat ujian. Pada waktu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah taruh di surga. Allah subhanahu wa ta'ala ngasih peringatan kepada Adam tentang musuh utama dia. Allah katakan, inna hadza aduwwul lakuma fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini makhluk adalah musuh bagi kalian berdua. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga fatashqa, sehingga hidupmu akan jadi berat. Karena siapapun ketika keluar dari surga, dia tidak akan bisa dalam kondisi aman 100%. Pasti nanti akan mendapatkan banyak sekali ujian agar dia bisa berhasil kembali seperti semula. Orang ketika di surga kan tidak ada ujian, kecuali surga yang Allah berikan kepada Adam. Hanya satu ujiannya. Apa ujiannya jemaah? Apa ujiannya? Apa ujiannya? Saya niru Ustaz Syafiq ini ya. Tapi harus angkat tangan Ustaz. Kalau enggak jawabannya jawaban berjamaah Ustaz. Oh gitu ya. Nah, harus angkat tangan dulu baru jawab. nah, Tadi sudah dapat hadiah belum, Pak? Belum, alhamdulillah. Baik. Ketika kita berada di surga, Anda minta apapun dikasih oleh Allah dan sudah tidak ada lagi ujian. Makanya sabarnya manusia itu tidak selamanya. Kalaupun misalnya ada sebagian di antara kita yang diuji oleh Allah dengan aneka ujian kemiskinan, ujian sakit, ujian masalah keluarga dan seterusnya, akan ada ujungnya. Apa ujungnya? Ada dua kemungkinan. Musibah itu Allah cabut, atau yang kedua Allah matikan kita. Dalam posisi ujian itu belum hilang. Maka kita jangan berpikir akan mengalami seperti ini selamanya. Ujian yang sementara ini nanti selanjutnya akan kita tinggalkan. Terus kita masuk ke sebuah wilayah baru. Isinya hisab. Setelah hisab ada hasil antara bahagia abadi atau celaka dan sengsara abadi.
Maka siapapun yang sedang mengalami ujian yang tidak nyaman, tidak enak, apapun bentuk ujian itu, Anda yakini, saya tidak selamanya. Insya Allah saya pasti akan mati. Atau kemungkinan yang kedua, Allah akan berikan keringanan ujian hidup ini. Sehingga ujian itu berangsur-angsur menghilang. Siapapun pasti mengalami itu. Bahkan dalam interaksi antar sesama kita, Allah nyatakan dalam Al-Quran, itu bisa berpotensi menjadi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, "Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Siapa pemenangnya? Atasbirun. Apakah kalian mampu untuk bersabar? Pemenangnya adalah siapa yang sabar. Jadi antara suami dengan istri, suami jadi ujian bagi istrinya, istri jadi ujian bagi suaminya, anak jadi ujian bagi orang tuanya, orang tua jadi ujian bagi anaknya, orang yang kaya jadi ujian bagi yang miskin jadi ujian bagi yang kaya, ustadz jadi ujian bagi jamaahnya ustadz, dan jamaahnya juga ujian bagi ustadz. Jadi dalam setiap interaksi yang kita lakukan, di situ ada ujian. Artinya adalah siapa yang dia bisa bersabar dalam arti dia bisa bersikap paling tepat, itulah pemenangnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak mungkin bisa terhindar dari ujian, karena siapapun di sekitar kita berpotensi menjadi sumber ujian. Bisa nggak Pak kita hidup sendirian Pak? Tanpa tetangga, tanpa teman, tanpa ustadz, tanpa murid, tanpa guru, tanpa istri, tanpa suami. Bisa Pak? Nggak bisa. Kita manusia yang dikatakan dalam teori sosiologi sebagai makhluk sosial yang nggak mungkin bisa hidup sendirian. Makanya ada salah satu dokter yang pernah bilang, cara membunuh orang itu gampang. Ketika orang itu diboikot dalam waktu yang lama, itu bisa mati Ustaz. Walaupun dia bisa tinggal di tempat banyak orang. Sehingga boikot kan termasuk salah satu hukuman saja. Seperti yang dialami oleh sahabat siapa? Ka'ab bin Malik. Ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Sebab manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Hidup bersama yang lain saja, tapi diboikot bareng-bareng, itu menyakitkan baginya. Sehingga Ka'ab merasa bumi ini sempit. Tempat ini sempit, walaupun dia punya rumah yang luas, dia punya kebun yang luas. Karena kalau orang disingkirin sama orang lain, dia tidak akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Maka setiap kita pasti diuji oleh Allah. Nah kemudian bentuk ujian itu tadi ada yang bentuknya kebaikan, ada yang bentuknya keburukan. Sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah dikutip oleh Ustaz Syafiq, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian berupa kebaikan maupun keburukan. Kebaikan dan keburukan di sini bicara masalah takdir. Sebab takdir buruk itu ada atau tidak jamaah? Nyebut takdir buruk itu boleh nggak Pak? Boleh nggak? Tanya, kekufuran itu Allah takdirkan nggak? Allah takdirkan. Itu baik atau buruk? Buruk, baik. Nabi SAW dapat hadiah, masih ada nggak? Dapat hadiah. Dapat hadiah, Masya Allah. Katanya tinggal 1 menit. Ustaz. Oh, tinggal 1 menit. Baik. Tanya. Baik, saya simpulkan aja. Nabi SAW menyebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Buruk dalam arti ada pada posisi hamba yang ditakdirkan. Meskipun seluruh perbuatan Allah itu baik, itu semuanya ujian bagi kita. Maka orang tidak bisa keluar dari takdir, sehingga semua orang pasti diuji oleh Allah dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Apakah seseorang itu bisa Ustaz meminimalisir fitnah yang dia hadapi Ustaz?
Masya Allah. Ahibati fillah. Tadi penjelasan dari Ustaz Ami hafizahullah ta'ala berkaitan bahwasanya orang nggak bisa lepas dari fitnah. Baik itu fitnah syubuhat atau fitnah syahwat. Seorang menjadi jomblo itu fitnah. Maka dia ingin menikah. Ketika dia menikah, selesai fitnahnya? Enggak. Tadi beliau membacakan firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah buat sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak kalian menghadapi fitnah tersebut? Ada yang mengeluh karena mendapatkan mertua yang sering intervensi. Ada juga mertua yang merasa salah milih menantu. Jadi antum berpikir, ya Allah, kok dapat mertua kayak gini ya? Padahal mertuanya ngomong, Ustaz, ya Allah, kok dapat menantu kayak gini? Jadi sama-sama fitnah nih. Jemaah, ada fitnah-fitnah yang kecil. Tapi ada fitnah-fitnah yang besar dan dahsyat. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Maka Hudzaifah menyebutkan, ya fitnahnya seseorang di keluarganya, di anaknya, di hartanya, itu dihapuskan dengan sholat dia, dengan ketaatan dia. Ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukan itu yang aku tanya. Aku bertanya tentang fitnah yang tamuju kamaujil bahr, yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Ada fitnah yang besar sekali. Hudzaifah mengatakan, ya tidaklah antara engkau dengan fitnah itu kecuali ada pintu. Fitnah yang besar akan terjadi itu ada pintu. Umar tanya, pintu itu dibuka atau didobrak? Kata Hudzaifah, didobrak. Idzan la tughlaq abadan. Kalau gitu nggak pernah ditutup, nggak pernah. Maka fitnah yang dahsyat itu, antum akan lihat bagaimana sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang menjadi menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, dibunuh di kota Madinah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Islam. Setelah dibunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang bunuh Umar itu orang kafir. Wajar orang Majusi, orang kafir bunuh umat Islam, hal yang memang mereka menginginkan itu gitu. Tapi Utsman yang membunuh itu orang-orang yang pulang haji. Mereka pulang dari haji, datang ke kota Madinah, mereka bunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa jamaah? Angkat tangan. Nah, itu. Ya, antum pakai baju putih, berdiri. Abdurrahman bin Muljim. Nah, kasih hadiah, Ustaz. Yang jawab anak kayaknya, Ustaz. Kasih hadiah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tuh, namanya siapa yang bunuh? Abdurrahman. Alhamdulillah. Ketika dia di kota Madinah, yang mengirim dia atau yang membuat memo buat Abdurrahman bin Muljim ke Mesir itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qaribu baitahu minal masjid. Dekatkan rumahnya dia dari masjid. Dia ini orang hafal Quran. Suruh dia ngajar Quran. Itu bunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia membunuh Ali berharap masuk surga, jemaah. Dia orangnya, ya Allah, ketika dia selesai membunuh Ali, tidak ada penyesalan sedikit pun di diri dia. Itu fitnah syubuhat yang menyebabkan orang melakukan suatu tindakan, tapi dia merasa benar dan aku akan masuk surga dengan tindakanku. Kemudian setelah itu fitnah, ya, fitnah di masa Ali bin Abi Thalib, setelah Ali bin Abi Thalib sampai hari ini. Antum tidak merasakan fitnah saudara-saudara kita di Suriah
dengan pemerintahan mereka. Antum tidak merasakan fitnah yang terjadi di Gaza? Subhanallah. Maka kalau bicara bagaimana sikap kita menghadapi fitnah, apa tadi pertanyaannya? Meminimalisir. Meminimalisir. Ya ini bukan bikin kecil gitu, bikin minim gitu jamaah. Menghindar. Nah kita yang ada akan berpindah dari satu fitnah ke fitnah lainnya jamaah. Ada seorang wanita mengatakan, ya Allah Ustaz, aku kayaknya udah mau nyudahin pernikahan ini, ahsan jadi janda. Ternyata jadi janda nggak enak, ya Allah ya, nggak enak terjadi jadi janda kata dia. Kemudian nikah lagi dia, ya Allah Ustaz, zalim suami anak Ustaz, nggak akan pernah selesai. Baik, bagaimana kita menghadapi fitnah sejatinya? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ada sebuah ayat yang kita insya Allah semua hafal ya. Ayat ini adanya di surat Tolak, surat perceraian. Yang kita nggak ingin bercerai sebenarnya, tapi kadangkala rumah tangga nggak bisa dipertahankan, ya udah gimana mau pisah. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi, pasti. Jadi bukan hanya urusan dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan makhrajan, solusi dan jalan keluar itu makhraj min dziki syubuhat. Keluar dari sempitnya syubuhat-syubuhat yang ada. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan selamat dari fitnah yang ada. Apa itu takwa? Talaq ibn Habib ya, ketika terjadi fitnah, dia mengatakan, ittaquha bittaqwa. Kalian hadapi fitnah ini dengan bertakwa. Maka orang-orang bertanya, wa mattaqwa? Ala nurin minallah. Minallah. Di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kita perlu belajar. Kalau bicara bagaimana kita bertakwa, kita harus belajar. Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa memperingatkan umatnya. Dan Nabi kita memperingatkan alaihi salatu wassalam dari fitnah Dajjal. Karena benar-benar sangat menakutkan jamaah fitnah Dajjal ini. Maka tadi kita disuruh menghindar dari fitnah Dajjal ketika ada Dajjal ya. Ya Allah, sekarang ini kalau ada orang bisa sulapan, banyak nggak yang nonton ya? Banyak yang nonton. Gimana dengan Dajjal yang datang ke satu kampung kemudian dia minta harta tersimpannya itu untuk keluar, itu keluar dari bumi. Lalu dia mengaku, aku Tuhan kalian. Ada satu orang, hidupkan bapak dan ibuku kalau engkau Tuhan. Dia hidupkan bapak ibunya, padahal nggak bisa dia menghidupkan. Tapi ada dua jin yang pura-pura jadi bapak dan ibunya, merupakan wujud bapak ibu. Maka kita harus benar-benar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang ana ingin kita menghafal semua doa itu ya. Doa ini dari Ummu Salamah Asma binti Yazid. Qala sami'tu Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah Asma binti Yazid, dia berkata kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah, ala tu'allimuni da'watan ad'u biha li nafsi. Wahai Rasulullah, engkau mau nggak ajarkan kepada aku doa yang buat aku mau baca doa itu. Apa kata Nabi SAW? Bala, ya aku akan ajarkan kepadamu. Quli, engkau katakan doa ini. Allahumma Rabba Muhammadin Nabi. Ya Allah, Tuhannya Muhammad, orang Nabi alaihi salatu wassalam, ighfirli dhambi.
Apa yang diminta? Ampuni buat aku dosaku ya. Wa adhib ghaidha qalbi, dan hindarkan atau usir kemarahan hatiku. Yang ketiga, wa ajirni min mudillatil fitan ma ahyaitana, dan hindarkan aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan jamaah selama aku hidup. Maka baca doa itu, baca doa yang lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Kemudian ya masih banyak lainnya, tapi yang rasa itu menjadi bekal kita untuk menghadapi fitnah, untuk banyak baca Quran juga. Insya Allah, semoga Allah selamatkan kita dan Allah mematikan kita dalam kondisi muslimin. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas solusi mungkin Ustaz ya, atau arahan tadi dari Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh antum, yang mudah-mudahan kita semua ini bisa yang pertama mungkin terhindar dari fitnah itu sendiri, kemudian mampu untuk menghadapi fitnah tersebut. Kemudian kita juga mungkin ingin meminta arahan Ustaz sekaligus nasihat mungkin dari Ustaz Ami terkait solusi bagaimana agar supaya kita ini mampu menghadapi fitnah-fitnah ketika kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Syafiq Riza Basalam tadi sudah sangat mencukupi. Yang kata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Kata takwa ini mencakup semuanya, karena sabar juga bagian dari takwa. Kemudian diiringi dengan doa dan terutama sabar. Karena yang namanya fitnah itu kan ujian. Dan yang menentukan apakah orang itu berhasil atau gagal adalah sejauh mana manusia itu bisa bersabar. Saya mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk sabar? Iya atau tidak? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Langsung dapat hadiah Ustaz? Nah langsung dapat. Langsung. Nggak mau dikasih Ustaz? Mau hadiah nggak? Oh. Alhamdulillah. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar. Meskipun beliau adalah imamus sabirin, imam bagi orang-orang yang sabar. Dan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh beliau untuk bersabar, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Ajaklah dirimu untuk bersabar. Wasbir nafsaka. Ajak dirimu untuk bersabar. Sehingga bersabar itu digambarkan oleh Allah dalam ayat ini bentuknya seperti bisikan kita untuk diri kita sendiri, ajakan kita untuk diri kita sendiri. Dan itu diwujudkan dengan cara berlatih, dengan cara latihan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ajak dirimu untuk bersabar membersamai orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, di setiap pagi dan setiap sore. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Sehingga di sini ada dua nasihat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perintah untuk bersabar dalam arti bertahan untuk tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Lalu yang kedua, milih komunitas. Siapa komunitas yang Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Orang-orang yang kehidupan sehari-harinya, siang dan malamnya, pagi dan sorenya adalah orang yang dekat dengan Allah dengan aneka beribadah kepadanya. Kadang terkadang hati hamba itu kan terpengaruh dengan komunitasnya Ustaz ya. Subhanallah. Kalau kemudian dia kumpul sama orang-orang yang pembicaranya setiap hari hanya bisnis, pembicaranya tiap hari hanya urusan dunia, termasuk juga urusan poligami, masuk Ustaz? Masuk Ustaz. Ustaz. Ini banyak di sini Ustaz. Nah,
Jadi Iya. cuman jadikan lelucon Ustaz. Jadi bahan lelucon, guyonan. Tapi memang katanya poligami itu enak diomongkan Ustaz. Oh gitu ya. Iya, sampai malam mereka bicara. Tapi kalau diamalkan butuh sabar. Kita belum tahu ya seperti apa testimoninya, mungkin antum bisa tanya. Karena saya kalau diajak bicara masalah gituan Ustaz, saya mengatakan belum cukup umur. Masya Allah. Tapi semangat Ustaz ya. Jadi suasana pembicaraan yang Anda lakukan itu akan mempengaruhi batin. Ada salah satu kawan Ustaz bilang, saya kalau kumpul sama teman-teman saya yang ini dia nyebutkan, itu hasrat saya terhadap dunia jadi bangkit. Tapi kalau ke masjid bareng sama santri, kemudian melihat anak-anak menghafal Quran, rasanya ingin meninggalkan dunia. Berubah seketika. Sebagaimana dulu yang dialami oleh para sahabat juga demikian. Ketika berada di dekat Nabi SAW, seolah-olah mereka melihat apa? Surga dan neraka ada di hadapannya. Pada waktu mereka ke kebunnya, ke pasar, kumpul dengan keluarga, semua terlupakan. Maka sampai ada sahabat yang mencurigai dirinya. Jangan-jangan saya punya sifat kemunafikan. Di depan Nabi SAW nampaknya saya seperti orang yang khusyuk, bisa nangis. Tapi begitu berhadapan dengan internet, lupa semua. Apalagi kalau cuma berdua dengan internet. Allah. Siapa yang berduaan dengan internet, maka yang ketiganya setan. Makanya Ustadz sekarang fitnah itu ada 4. Masya Allah. Harta, tahta, wanita, data. Data. Kuota. Masya Allah. Jadi seolah-olah kalau tanpa internet, yang kayak tadi Ustaz, sudah pindah ke kampung, ke desa yang jauh dari BTS misalnya, tapi masih ada Starlink. Subhanallah. Tayyib. Maka komunitas itu penting. Sehingga kalau Anda misalnya menghadapi saya itu suntuk. Saya punya banyak masalah. Saya bingung, saya resah. Anda nampaknya butuh pindah sedikit, geser dari teman-teman yang mungkin memberikan pengaruh kurang bagus atau ngasih motivasi yang kurang bagus atau membuat Anda jadi semakin terdorong semangatnya untuk pengen sukses. Ya karena lingkungannya. Kalau circle-nya orang seperti itu akan memberikan pengaruh bagi batin. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat kepada Nabi SAW, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kau lepaskan pandangan matamu kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang musyrikin yang mereka jauh lebih makmur dibandingkan orang muslim, yang kehidupannya lebih jaya dibandingkan orang muslim, sehingga menyebabkan kamu itu senang kalau duduk sama orang kaya, lalu menyepelekan orang miskin, walaupun orang miskin ini ingin beriman kepada Allah. Dan demikianlah jamaah, pengaruh batin manusia bisa berubah dengan cepat disebabkan karena lingkungannya, karena circle-nya. Maka kalau tadi dinasihatkan bertakwa, ini saya tambahkan, carilah komunitas orang yang bisa mengantarkan Anda untuk lebih dekat kepada Allah. Mungkin kita bersyukur kalau misalnya Anda punya tetangga pondok pesantren, sehingga bisa lihat santri yang menghafal Quran. Ketika ditanya, santri yang menghafalkan Quran ini Pak, dia Pak punya cita-cita pengen bikin warung enggak Pak? Kayaknya enggak. Barangkali dalam posisi itu dia tidak punya harapan, saya pengen bikin outlet ini, pengen buka cabang ini, bukannya. Fokus dia adalah bagaimana saya bisa kejar target menghafal Quran. Kita enggak punya target seperti itu. Jadi kalau menguji target kita rata-rata adalah target dunia. Ini anak targetnya hafalan Quran. Lebih tinggi dia daripada kita. Nah, dengan cara demikian akan lebih bisa membuat hati kita jadi lebih tenang, tidak terlalu bernafsu dengan dunia. Dan Nabi SAW menyebutkan ada satu penyakit yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini karena saya sering menyampaikan ini, tentang keberadaan orang yang dia terlalu bernafsu untuk mencari harta haram. Penyakit itu adalah penyakit istibta. Apa itu istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menyempurnakan semua jatah rizkinya. Maka jatah rizki rumusnya sama dengan ajal. Itu sudah rumus baku. Rizki tidak akan berpindah kemanapun. Karena siapapun yang Allah berikan jatah hidup, pasti dia punya jatah rizki. Sehingga rizki itu sama dengan ajal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi jatah rizki itu datangnya telat. Yang dimaksud datangnya telat gimana? Dia merasa jatah rizki itu, atau rizki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini tidak langsung gede. Tapi Nabi SAW menekankan, fala tastabti'u anha. Jangan sampai kalian punya sifat istibta'. Merasa datangnya rizki itu terlalu terlambat sehingga dia berusaha untuk mempercepat dengan cara yang haram. Itulah penyakit istibta'. Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga kita jumpai misalnya ada orang pengen biar cepat punya rumah. Tapi kalau nunggu tabungan ini cukup untuk beli tunai, Ustaz, berat rasanya. Apalagi kalau gajinya masih di kanan kirinya UMP ya. Upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Akhirnya gimana? Hari gini kalau nggak KPR, kapan punya Rumah. Ada orang dari kampung misalnya dari daerah. Dia tinggal di kota. Dalam pikiran dia, kalau lebaran pulang nggak bawa mobil, malu sama tetangga. Jadi akhirnya dia termotivasi. Tapi kalau gini cuman ngandalin tabungan, mau dipakai untuk beli mobil cash, nggak cukup. Akhirnya nekat apa? Leasing ribawi. Jadi kenapa orang itu mengejar sesuatu yang haram? Salah satu sebabnya adalah target itu dipercepat. Tapi karena tidak ada jalur dengan cara mubah yang bisa dilakukan, dia cari jalur yang haram. Itu berangkat dari penyakit istibta'. Dan banyak lagi Pak, contoh kasus orang pengen diterima sebagai CPNS, tapi untuk bisa dapat kursi itu belum waktunya dia lulus, pakai apa? Suap, sogok. Untuk bisa diterima sebagai aparat, agar bisa mendapatkan itu, jual sawah. Makanya aneh di Indonesia. Kalau di luar negeri orang kerja dapat duit, di Indonesia orang kerja ngeluarin duit. Subhanallah, itulah anomali Indonesia. Jadi belum waktunya untuk diterima tapi dia nekat. Pokoknya saya harus diterima. Gimana caranya anak saya bisa keterima? Nyogok. Vendor juga sama. Ini ada tender nih. Pokoknya pabrik saya, PT perusahaan saya harus yang maju. Pakai suap. Jadi model-model penyakit istibta' itulah yang menyebabkan orang itu mencari yang haram. Belum waktunya untuk dapat, tapi dia cari dengan cara yang haram. Maka hindari penyakit istibta' ini. Nabi SAW arahkan, khudzu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil saja yang dihalalkan. Batasi dirimu pada bagian itu. Dan itu butuh modal sabar. Sabar itu muncul dari yakin. Wa da'u ma hurrim, dan tinggalkan yang diharamkan. Insya Allah selamat. Maka orang kalau bisa bertahan semacam ini, insya Allah ketika dia dapat ujian apapun, terutama ujian ekonomi, insya Allah dia bisa lebih bertahan. Wallahu a'lam. Itu fitnah harta, Ustaz. Fitnah wanita, Ustaz. Fitnah wanita gimana Ustaz? Berusaha untuk menikah. Oh, harus nikah. Nikah. Setelah itu Nikah lagi. Gimana Ustaz ini? cukupkan diri Anda dengan yang Allah halalkan. Pokoknya itu Ustaz ya. Nah, berdoalah kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika An haramika. Ya Allah, cukupkan diriku dengan apa yang kau halalkan. Jadi Anda misalnya bapak-bapak ya, kok merasa dari dulu kok istrinya nggak ganti-ganti. Emangnya boleh ganti istri? Maksudnya Nambah kata Ustaz, bukan ganti. gimana? Hah? Bisa. Kasih hadiah Ustaz yang mau nambah istri Ustaz.
Yang nambah ngacung Bang. Coba. Maksudnya begini ya. Kok ketemu ini terus gitu Ustaz? Oh tiap hari loh ini lagi gitu. Ustaz. Nah Terus gimana Ustaz? oh, itu terus gimana nggak paham Ustaz. Baik. Kadang mungkin batin kita kan berharap yang lain. Maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allahumma kfini bihalalika. Kalau kayak gitu cocok nggak Ustaz? Kayaknya cocok Ustaz. Bismillah. Ya Allah cukupkan aku dengan Yang halal. apa yang Kau yang halalkan bagiku, sehingga kita nggak perlu ngelirik yang lain. Belum tentu jamaah yang punya istri lebih dari satu lebih bahagia daripada yang istrinya satu, jamaah. Setuju Ustaz. Iya setuju. Ini kesimpulan atau apa Ustaz? Biar mereka menyimpulkan. Mereka Ustaz. Barakallahu. Cukup Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah, juga kepada Ustaz Amin Nurbais. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang sama atau dalam kondisi yang lebih baik. Kepada para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah agenda kita, kajian kita telah berakhir. Ya, kita sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para ikhwah yang telah hadir di kesempatan malam hari ini di kajian kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz benar-benar bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling penting seperti pesan Ustaz Syafiq yang terakhir tadi adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali kami mengucapkan kepada antum semuanya, kepada para asatidzah juga jazakumullahu khairan, sekaligus meminta maaf ya, mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan kajian di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus di zaman yang dipenuhi dengan fitnah ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.